Ramdan Tutoding dan Pak Andreas Pare. Ya. Tepuk tangan dulu. Acara syukuran kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntulowo yang disingkat dengan KKS. Mari para pendeta dan pastor kita mulai. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tuhan. Sinuku solanasang tabe ki padolo lamban siman ki pembunga kada. Lako lambak kapayungan na pangleon kayu kalandu sarubarani da dua tu jembatan julu. Ya. Misa tu jembatan baru nah, misa tu jembatan ya. For one thing. Ya, pastor bisa bantu saya. Ada kebanggaan luar biasa kalau kita bisa ya kayak di Patoru tuh ya ambek batu indo tak pakai dia tuh mengubah apa sabana mana ya maniram puna ulang sana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Saya hormati tua-tua Toraja di Sulawesi Tenggara. Kutole pale. Saya dengar tadi Pak Pastor yang keras. Bogi Melo. Bersama di keluarga besar Sesehan Sang Buah Buntulowo. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Semangat nate teruan tomatuangki sang siluran ki ulendui kerukunan KKS SBL mempayan memasemi opuang marungan
Mantap. Pak, ini bisa ya? Tontong Bang Payan lan Pak Rapuan kerukunan keluarga sesean Sang Buah Buntulobo. Nah ya telan kami nomban makaronto temo la ya tu penggaronto sana ya motu KKS atau kerukunan keluarga sesean dengan kerukunan keluarga Sang Buah Buntulobo telah bergabung menjadi satu kerukunan baru. Yang kedua, bahwa KKS SBL kerukunan baru ini, kerukunan keluarga sesean Sang Buah Buntulobo sudah melalui masa Natal Desember 2025 yang lalu dan merajut tema merawat kerukunan keluarga sesean Sang Buah Buntulobo dengan cinta dan kasih Tuhan di tengah keluarga dan masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang dikasihi, 2026 segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama sedang berlangsung pembukaan, yang kedua prosesi terkait penggabungan dua kerukunan yang saya sebut tadi untuk menjadi satu kerukunan baru. Yang ketiga menyanyikan lagu Marendeng Merampak. Yang keempat sepatah kata dari Ketua Panitia Pelaksana syukuran sore hari ini. Yang kelima ibadah yang akan dipimpin sebentar oleh Pendeta Nathan Togau MDiv MTH sebagai liturgis dan Pastor Stefanus Chandra PR sebagai pemberita firman. Yang keenam sambutan
Sambutan yang pertama dari Ketua Kerukunan Keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo oleh Bapak Agus Rantetasak SE MSI. Sambutan yang kedua oleh Ketua atau Pengurus Kastor oleh Bapak Niko Samara SE MM. Yang ketiga oleh Ketua atau Pengurus PMTI oleh Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak MSI. Acara ketujuh adalah acara anak-anak, sejenak acara anak-anak melintas, pembagian bingkisan untuk anak-anak. Dan kedelapan door prize, ya, acara anak-anak ini akan dipandu sebentar oleh Ibu Elis bersama Mama Andre, dan door prize juga dipandu oleh Ibu Elis sama Mama Andre. Yang 9 istirahat, dan itu prosesi terkait penggabungan dua kerukunan keluarga, yaitu kerukunan keluarga Sesean dengan kerukunan keluarga Sang Buah Buntu Lobo menjadi satu kerukunan baru, yaitu kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo. Untuk itu, karena ini ada prosesinya, ada lilin kita saksikan di depan, dan untuk menghargai waktu kami undang Bapak Tandi Bangke BSC untuk ke depan. Ini mantan Ketua Kerukunan Keluarga Sang Buah Buntu Lobo, dan Bapak Agus Rantetasak SE MSI, silahkan di depan, ke depan. Mantan Ketua Kerukunan Keluarga. Ini mantan Ketua Kerukunan yang telah bergabung menjadi satu kerukunan. Bapak Penasehat Kerukunan, yaitu Bapak Martin Rantetoding dan Bapak Andares Pare, silakan ke depan. Sesean Sang Buah Buntu Lobo yang terpilih pada tahun kemarin, yaitu Bapak Agus Rantetasak. Silakan Pak, dinyalakan lilin yang di tengah. Ini adalah simbol bersatunya atau bergabungnya kedua kerukunan yang sudah dinyalakan. Pak Martin Rantetoding dan Pak Andares Pare. Ya. Tepuk tangan dulu. Sisa lama-lama kami. Ya. Ini luar biasa karena yang terjadi itu biasanya pemekaran. Itu yang saya tahu, pemekaran. Tetapi sore hari ini diwujudkan bahwa ada marendeng marang pakana diandu yo padang di gente toraya bukan Sulawesi melompok membuntu bentanetena maka bumi masih apa masakan selalu sadar kami sang toraya umpah dan diolari abadi susah dirampok kami koma pandak benawa yang mau pasangan tengkot pasundung longkotan kurang semangat madoko mau kami sulit ya, kembali di tempat orang tuaku semua. Semoga rukun selalu dan tetap memegang teguh semboyan orang Toraja. Misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Artinya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Meoli kami. Talepi. Pisampa. Kurang semua. Gabungnya
dua kerukunan menjadi satu kerukunan baru. Tadinya kerukunan keluarga Sesean dengan kerukunan keluarga Sang Buah Buntu Lobo, dan sekarang telah menjadi satu kerukunan baru, kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo. Jadi anda den undangan dah kata tak emu kerukunan Sesean mana, saya tak emu kerukunan Sang Buah Buntu Lobo mana. KKSSBL. Kita melangkah ke acara berikut. Sepatah kata atau dua patah kata dari Ketua Panitia Pelaksana syukuran pada sore hari ini. Dengan kasih kami silakan kepada Bapak Sulu Paladuk SD. Terima kasih. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pastor, Bapak Ibu Pendeta, ada Ibu Pendeta saja terpilih. Seperti itu ya Bu ya. Tepuk tangan nanti Ibu Pendeta. Yang saya hormati Ketua PMTI atau yang mewakili, Ketua Kastor atau yang mewakili, Ketua-ketua kerukunan, Ketua wilayah se-Kastor Sulawesi Kota Kendari, terus ada kelompok arisan ya, kelompok arisan, orang-orang tua Kastor yang saya hormati, terlebih terkhusus kepada para hadirin semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oh maaf, saya lupa orang tua kita Pak Mantong, dia sebagai orang tua Toraja dan sekaligus anggota DPR, perwakilan kita di DPR. Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita bersama-sama hadir untuk mengikuti acara syukuran kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo yang disingkat dengan KKSBL. Tentunya syukuran ini ada wujud-wujud syukur tertentu seperti yang dikatakan oleh Ibu MC tadi. Yang pertama yaitu penggabungan kedua kerukunan, yang tadinya dua kerukunan Sesean, kerukunan Sang Buah Buntu Lobo masing-masing terdaftar di Kastor. Nah, dengan bergabungnya kedua kerukunan ini, itu nanti akan terdaftar di Kastor hanya satu, ya, KKSBL nantinya di Kastor. Terus yang kedua, selesainya bukan hanya kerukunan ini melaksanakan Natal, tapi seluruh kita yang ada di sini, ya. Kita melaksanakan pada bulan Natal pada bulan Desember 2025. Dan lebih khusus lagi, kita masih diberi napas kehidupan, kita melangkah masuk ke tahun baru tahun 2006. Pada sore hari ini saya menyampaikan kepada mungkin pengurus kerukunannya bahwa yang hadir pada sore hari ini dari PMTI, dari Kastor, dari ketua kerukunan dan kelompok arisan, dari undangan-undangan para tetangga, ya, orang-orang tua kita dan seluruh anggota kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo. Masih susah disebut karena baru, karena ini bergabung pada bulan Juni ya 2025. Cuma syukurannya hari ini. Dengan adanya syukuran ini tentunya sebuah kepanitiaan dibutuhkan. Nah, dari pengurus kerukunan menunjuk kami sebagai ketua panitia, kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara ini terlaksana. Tentunya dukungan pada sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah syukur. Oleh hanya itu saya berterima kasih banyak kepada kita semua yang hadir, terutama kepada panitia yang sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin yang hadir pada sore hari ini.
dan sekaligus memohon maaf manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mungkin itu karena kita sudah terlambat mulai. Hanya sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Nathan Togau MD MTH sebagai liturgis dan Pastor Stefanus Chandra PR sebagai pelayan firman. Dengan kasih kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita memusatkan perhatian kita untuk masuk dalam ibadah, dan ada liturgi di tangan kita karena sebagian ini responsorial. Karena itu mari kita sama-sama memperhatikannya. Saya undang mari semua berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria, kita nyanyikan 2 kali. Mari kita bersukaria karena hari ini bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dalam keagungan Allah pencipta pemelihara yang menuntun kita dalam kasih Kristus, ibadah syukur kerukunan keluarga Sesean Sang Buah Buntu Lobo saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Mari para pendeta dan pastor kita mulai. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Betapa besar pekerjaan ayat dan rancangan-rancangan. Tuhan adalah gembalaku melewati kehidupan tahun-tahun kehidupan di masa lalu.
Tuhan memperhatikan kami secara khusus. Kami tidak takut, kami tidak gelisah. Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan menuntun kami dalam hidup ini. Bila kami menghitung tahun-tahun pemberian, sungguh amat terasa penyertaan pada masa sukacita Natal tahun 2025, sehingga hari ini kami boleh mengucap syukur saat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, sambutlah ungkapan syukur kami di tahun yang baru 2026. Amin. Mari sekali lagi kita puji Tuhan. Bapa yang Kau sungguh baik. hendak mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, buka pikiran dan hati kami, agar sungguh diri kami seutuhnya menjadi wadah yang subur untuk menerima firman-Mu. Singkirkan segala syak, segala prasangka, dan segala aral yang dapat menghalangi firman-Mu menetap, tinggal, dan menguasai diri kami. Tanamkan kerendahan hati, kemauan untuk menimba kebijaksanaan dari-Mu, dan tuntun kami ya Bapa, agar kami sungguh menjadi tempat di mana firman-Mu yang berkuasa menuntun mengarahkan hidup kami. Kami pasrahkan diri kami kepadamu, karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 51. Ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
ambe indioku sinuku solanasang tabe ki padolo lamban siman ki pembunga kada lako lamba kapayungan na pangleon kayu kalandona tondok ya motu di puambena di poindokna laninan yate ambe indioku sinuku solanasang. Saya belajar bahasa Toraja di Sanganla itu di bawah tuntunan Bapak Yohanes Pasangkanan itu. Dan beliau mengajarkan kepada saya sastra yang luar biasa itu. Sebagai orang yang belajar, pelajaran pertama, karena saya senang bermeditasi, saya kembangkan aliran baru namanya meditasi alam. Ketika saya naik motor dari Makassar sampai di perbatasan, dan saya duduk di situ minum kopi Toraja. Lalu saya lihat ke seberang, kan ke Jo Salubarani, dah dua tu jembatan dulu. Ya, mi satu jembatan baru, nah mi satu jembatan ya MT Matesek. Jadi kuku mula ke jembatan MT jembatan Matesek. Tada keli hukumi. Mana melambi tena hehe. Kaya aku terinsinun aku labiran ya diruntuhkan bang itu sabak kada kili butiro. Saya kaget pagi itu ambil indoko sinuku solanasang itu jembatan tua. Dia seperti berbicara kepada saya. Dia bilang pastor muda. Ya mau kesalahan atau mamurah. Yang bangun dulu itu jembatan baru, tempatnya kamu duduk sekarang dan memandang kepada saya. Sengaja tidak meruntuhkan saya. Karena saya memang dia sengaja tetap berdiri di sini untuk mengajar jembatan baru itu. Bagaimana caranya menyeberangkan orang dengan selamat. Itu dari Endrekan ke Toraja. Saya bilang betul juga ya. Ternyata jembatan ini ya sharing satu sama lain. Bagaimana caranya supaya orang dari Toraja mau ke Makassar selamat, orang dari Makassar lewat Endrekan mau ke Toraja juga selamat. Saya langsung catat di buku saya. Jembatan tua itu bagi saya adalah ambil indoku, mintuna, tomatuanku, nantinan itu. Begitu banyak rupa kebijaksanaan. Sehingga banyak tata nilai di rumah yang dalam, yang luar biasa terlewatkan. Tahun 2019 dengan refleksi yang sama tersedia. Apalagi ke pensiun untuk pastor napandi tak baik. Kita disediakan apartemen yang menatap laut dan menatap kota. Semua. Dan pendeta pastor ndak usah berebut jemaat. Kenapa? Karena tersedia semua, gajinya cukup. Itu. Jadi ndak usah saling mempengaruhi, seakan-akan baru ketemu malaikat. Itu dan satu sama lain harus saling bentrok gara-gara malaikat dan Tuhan yang sama yang sembah dan dipuji. Dan satu hal yang membuat saya akhirnya memutuskan pulang ambil indoku. Satu kali saya pergi melayani panti jompo. Saya masuk di sana, ternyata saya ketemu dengan musisi, orang tua, seorang gitaris, dan dia bilang sama saya, "Pastor, would you help me for one thing?" Pastor bisa bantu saya untuk satu hal. Okay, what can I do for you? Please call my boy. Apa yang bisa saya buat? Dia bilang, tolong telepon anakku. Saya telepon anaknya. Begitu dia dengar ini dari pastor, anaknya kaget. Lama kali mau telepon tuanku. Cepat sekali. Tidak sampai 15 menit muncul dia. Dia muncul, dia lihat ketawa-ketawa bapaknya. Sengkiliu. Marah sekali dia. Dia marahin bapaknya 30 menit. 30 menit ambil itu dia marahin. Habis itu dia mau balik ke saya, dia mau marahin. Jangan kau marahin saya. Saya cuma tolong bapakmu tadi untuk telepon kau. Kenapa pastor telepon saya? Karena ini orang tua Pak Eji.
Siman ini tinggal di hotel bintang 5, tapi satu yang kurang. Anaknya tidak pernah kunjungi dia 1 tahun, 1 kota. Oh, lampinganku, woi, cilaka teh. Sedangkan toden pihak-pihak, manu gak kunjungi toden, apalagi aku. Ya, tak mutu bayi nih. Ya, jadi saya bilang, labiran Sule nah. Saya punya kontrak ambil Indoku sampai Maret 2020. Saya minta pulang. Itu baru Januari saya bilang, Sule, tak apa mangkat kontrak Pak. Ya, untungku Sule. Sabah 4 hari kemudian lockdown ditutup gara-gara COVID. Ada kepentingan luar biasa kalau kita bisa ya kayak di Patoru tuh ya ambek tabatu Indo tak. Dia tuh to enti itu ya matesek ya. Nah kita rosola ada kebanggaan kalau kita punya bapak dan ibu yang sudah tua itu tinggal bersama dengan kita. Sahabat kita, oh budak tuh pas sakena. Cerita kitab suci juga sebagai orang Asia, semua anak mau supaya orang tuanya tinggal bersama dengan dia. Torosola. Maka bagi saya ambil Indoku Sinungku Solanasan, saya terus terang ketika saya belajar bahasa Toraja, belajar kesusastraan Toraja, saya tidak mau belajar dari anak muda. Saya sudah sharing beberapa kali kepada keluarga itu semua orang Toraja. Nah pakai atau tumangura. Apa sabana? Mane ya maniram puna lansang Allah nak buat itu mengurang. Parate. Coba calon pastor atau nanti. Ke misi kamu tuh ya muane. Ke melambi mikwa. Salama melambi. Ke baine. Wan uruna. Pada bangsia tuh, pada bangsia. Oh iya. Untungnya besok harinya ketemu mamanya pastor. Jadi kukuain, oh ya, urung. Nako norai komika. Wah, una masuk gigi teh dok. Sedang apa kan di sana tuh? Wah dia jelaskan sedang cila ada itu menurut ajaran sesat. Itu habis itu saya pilih proses. Kenapa kamu ajar saya begitu? Wih, pas saya Bapak Uskup minta tolong carikan saya guru, bahaya kalau saya diajar sama anak-anak muda ini. Saya ngarep pelajaran nanti, jadi saya tidak mau. Ambil Indoku Sinungku Solanasan, saya belajar dari orang-orang tua dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Orang tua itu takut mengajarkan hal yang salah kepada anak-anaknya kalau dia memang ya sungguh-sungguh dalam kata matesik itu ya bukan hanya tua tetapi juga orang yang penuh kebijaksanaan, penuh pengajaran. Sesean ya sang buat buntu lobo ya pempiran tuh kemalilan kan. Saya belajar satu hal, equality, kesetaraan. Turun na Rokorembon, ya, pirang tahun apa labi. Dan saya belajar mengenai kesetaraan. Sungguh indah. Karena di bagian selatan minta maaf, ya, itu orang memperebutkan simbolisasi duduk di lumbung sebelah kanan. Berebut mau duduk di lumbung, mau duduk di bawah, itu yang dilihat apa? Ini manusianya berkualitas atau tidak? Mui ya madoko ki jolu salean itu, tapi karena wah papa toh ya ditambaiki. Baru-baru saya hadiri Natal Polda, Pak Pendeta juga ada, beberapa pendeta ada. Itu ada hal yang menarik. Ya karena saya lihat, weh si ini itu meja-meja bundar. Saya bilang pasti pejabat nasang dulu. Ya. Jadi madok pun dulu ya dulu pokok itu. Dorong bilang, oh iya pastor di situ tempatnya. Ada beberapa orang yang senang duduk di meja bundar itu dan dikasih tahu, tapi dunia inan mite itu wah
saya nggak mau ya pesan kitab suci, janganlah duduk di tempat terhormat, nanti kamu diberitahu ya. Itu. Ambil itu disuruh kesolanasan. Saya belajar juga. Kita sebagai orang pelajar, kita senang kayak di Poindo. Tetapi ini kita menunjukkan ya kualitas yang lahir dari kepribadian yang luar biasa. Dan persis ambil Indokus Solanasan, ketika kualitas ini ada pada kita, meskipun kita ada di mana saja kita bicara. Dan persis terakhir saya mau katakan kepada kita, apa yang mengubah wajah orang Toraja seutuhnya, namanya kesaranian. Dan kebanyakan yaitu kita Tosarani kita tidak sadar. Salibnya Tosarani itu beda sekali dengan ya salibnya Palang Merah. Salibnya Tosarani vertikalnya lebih tinggi. Yang begini dari atas ke bawah ini itu lebih tinggi daripada ini, kiri dan kanan, lebih panjang. Akan beres juga relasinya dengan itu, dengan sesama. Ini ya perikopa Injil yang saya bacakan tadi. Karena Yesus sudah ada di situ. Tapi mereka masih khawatir. Kenapa mereka khawatir? Karena mereka pakai semester lalu. Ada 5 anak yang sekarang ini saya tanggung. Ya, yang mau pastor. Ya. Karena saya selalu direpotkan ya oleh orang yang menikah. Jadi orang yang tidak menikah direpotkan oleh ya orang yang menikah. Gitu. Sering kali. Ya. Satu kali orang yang menikah datang. Barakatus ya, barakatulalan. Podadi dia. Saya bilang, kamu sadar ini pertanyaan ini? Ya. Bilang, oh, kan kamu ini banyak belajar soal itu, ya betul, ya itu. Tapi kalau soal itu, tak ikutan lagi kan? Ya. Tolong, ya itu kok peladai. Kalau kamu mau punya anak, dan misa sarana. Apa tuh pastor? Harus sipit topi. Ya. Harus bersama. Hendaknya dalam hati dan pikiranmu kamu seperti Kristus yang meninggalkan kealahannya. Harus ada yang mau mengalah. Kalau tidak ada yang mau mengalah, tidak jadi itu barang. Itu. Dan persis ketika saya baca tema tadi, untuk logo, to Kapua nasi. Kapua bodina, Kapua uluna, Kapua duga tu dompetna. Wow, pasti Kapua duga tu gengsina. Ya tuh, ini yang terakhir ini. Ya kalau tidak disadari, ini yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk bersatu. Ya. Jadi untuk menghasilkan tadi saya tertarik seremoninya 2 lilin, ya menyalakan 1 lilin di tengah yang lebih besar itu. Dan ketika 1 lilin di tengah sudah menyala, 2 lilin di samping dimatikan. Hanya ada kesatuan. Misa kada di Papua pantang kada di pemati. Ini sebuah kerendahan hati. Ambil Indo ke sini ke Solanasan. Kalau kita tidak berani meninggalkan ego sektoral, kita tidak berani melepaskan identitas. Oh ya, to buntu logo nak, ya itu. Oh kita orang Toraja susah untuk duduk bersama. Oh, sama kikua kaleta, tania tosenga, ya tosenga tu kuah kumwa ya te papa tania. Kita tuh marelaku samping nakikua to kapuan susah itu. Susah. Perpecahan ya di mana-mana, baik dalam gereja, mulai dari mulai dari label untuk diri kita. Label bahwa di SD Pelangi saya punya teman itu semua anak SD dari kelas 1 sampai anak TK juga begitu. Tapi kalau saya bicara dengan mereka, saya duduk atau saya berlutut supaya saya sama tinggi dengan mereka. Itu. Dorang tidak takut. Itu. Tadi pagi ada beberapa anak-anak SD bicara sama saya. Jadi saya harus duduk
Lalu pertanyaannya petotoai, pastor, kenapa tidak tumbuh-tumbuh rambutmu? Ya, saya tidak anggap ini sebagai sesuatu yang kurang ajar. Saya bilang, iyo, ya, tidak mau tumbuh karena ya saya gunting terus, ya itu, ya saya cukur terus. Ambe indoko sinuku solanasang, banyak yang bilang ini kekurangan, dah, ini kelebihan saya. Itu hanya soal cara pandang. Banyak yang bilang, oh kalau botak itu kurang, sehingga kalau dia botak, wih dia berusaha tutupi. Ada yang pergi anggap kurang pada diri kita, ya itu kita tidak lihat dari sisi berbeda. Saya sekarang keliling satu kota Kendari, natandai nasang tahu, malena lako kebi, oh pastor, inde duka kumi, oh iya, maaf kumi, minum saraba. Lama apa ki? Ya, hati-hati kamu pastor, umar kasusi. Budak bunga-bunga jalan-jalan. Nah, ya itu, wah. Saya bilang, oh dendu ke bunga aku tapi lanpot. Ya, inde saya nggak iya pastor, oh iya, ya itu ya asalan ku tandai. Itu, ya saya tidak merasa bahwa ini kekurangan. Ambe indoko sinoko solanasang. Kadang-kadang yang membuat kita ya tidak melihat ini sebagai kelebihan karena kita menganggap oh ini di atas terlalu penting. Bagi saya enggak. Saya bilang ketika ada syarat masuk surga harus yang punya rambut, malena laku Turki tanam rambut, ya itu. Tapi kalau dibilang oh masuk surga baik yang botak maupun yang ya gondrong, oh bisa masuk. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ya itu saya cuekin itu, ya tata nilai kita ambe indoko, ya itu. Dan sebagai ya tosarani masih ada dua palang horizontal itu kiri dan kanan, dia melekat pada palang vertikal dalam salib. Artinya apa? Apakah hidup kita pakai kita punya iman itu untuk berelasi dengan sesama kita. Jangan sampai iman lain, ya hidup sosial kita juga lain. Itu. Kalau kita pakai vitamin iman ini dalam kebersamaan, oh ya kita pasti menemukan keindahan. Dan kepada pasangan yang ya minta nasihat kepada saya, ambe indoko sinoko solanasang, saya pesan satu hal, ya kamu tahukah arti pesan pertama dari kesatuan kalian sebagai suami istri? Itu saya ingatkan, ya namanya kebersamaan. Itu dalam saya punya gereja ketika mau menikah ditanya dulu, namanya penyelidikan kanonik. Apakah kamu tahu dan menghendaki bahwa perkawinan itu adalah kebersamaan seluruh hidup? Jadi bersama-sama itu antara muane baine. Itu. Tahu, menghendaki oke. Ini syarat pertama, tahu dan menghendaki. Ambe indoko sinuku solanasang, kebersamaan. Ini yang kita perjuangkan sore hari ini. Kita mau bersama-sama. Dan vitamin kebersamaan ini hanya ada ketika kita semua menanggalkan kita punya ego. Kita mau tunduk, ya merendahkan diri. Kita mau satu level itu. Tidak ada yang suaranya lebih besar daripada yang lain. Kita mau ya duduk sejajar itu. Dan kita mau supaya ya seperti Yesus, ya itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Paulus yang mengatakan itu, bukan lagi aku yang hidup, melainkan jangan pernah tidak percaya kepada inti iman ini. Saya buktikan semester lalu saya butuh uang 16 juta untuk bayar uang semester, ya. Uang sakunya para pastor itu sedikit sekali, ambe indoko sinoko solanasang, karena ya memang harus sedikit. Kalau banyak uangnya bahaya, karena uang itu selalu cari teman. Nah, itu ya tuh ya sang manena tu useng sangan na baine.
dan bahaya untuk seorang pastor. Jadi harus miskin yang mantap, ya. Saya tanya cewek-cewek yang belum menikah, kenapa kok belum menikah? Saya cari yang punya kepribadian, pastor. Oh iya, bagus, ya. Maksudnya punya rumah pribadi, mobil pribadi, ya. Itu properti pribadi, banyak uang. Saya dituntut harus punya 16 juta. Modal saya cuma doa. Jadi saya pergi di depan salib, Bang Yesus, ini saya butuh 16 juta, mau bayar uang kuliahnya ini anak-anak. Itu, tolong Pi. Itu. Lewat lagi, saya ulangi lagi, ya, saya ulangi lagi, seperti prosesi. Bang Yesus, saya butuh 16 juta ini. Tidak tahu dari mana, malam minggu saya pimpin misa, keluar dari misa, datang satu orang Jakarta, dia bilang, pastor, ini ada ya dendal lekute, ya, itu. Pira teh 20 juta. Itu mau, ini kamu mau apakan ini? Terserah pastor yang atur. Itu. Wih, untuk bisa duduk bersama. Itu. Kalau ambil Indoku tidak punya ini, ya, maka yang ada ya ego sektoral. Ketika kita kembali ke ya itu status kita, diri kita, akan banyak pertentangan. Semoga ambil Indoku sungguh duduk bersama sebagai tosarani dalam keluarga Sesian, ya, Sang Buah Buntulobo. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mazmur 116 ayat 12. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian kidung iman hidup kita yang benar. Persembahan pujian dari kerukunan keluarga KKSSBL. Disilakan. Semua
saudara, kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam kuasa Roh Kudus dan juga kami boleh menikmati persekutuan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Stefanus Chandra, yang boleh menjadi saluran berkat pemberitaan firman-Mu pada hari ini bagi kami semua. Apa yang menjadi hikmat kebenaran-kebenarannya, biarlah itu menjadi bekal dan juga kekuatan hidup iman yang Tuhan teguhkan dalam hidup kami semua, terutama bagi keluarga besar KKS SBL dalam menapaki perjalanan hidup dalam kebersamaan, persekutuan, kekeluargaan, dan juga meraih masa depan yang terbaik, kekuatan kesehatan. Bapa kami di surga, hari ini kami datang berdoa bersama-sama, menyerahkan semua kehidupan yang kami nikmati, dari setiap keluarga, rumah tangga, dari setiap pekerjaan, dan juga berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Karena itu kami datang membawa semua rasa syukur. Tuhan sudah menuntun perjalanan hidup di tahun 2025, dan hari ini kami masih dalam tuntunan Tuhan menapaki perjalanan di tahun 2026. Oke. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10:27. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kalau salah habis saya jumpa peneliti. Tu Purana Panata Tuang Pandita Nathan Togau MD MTH Sola Tuang Pastor Stefanus Chandra PR. Dan Pak Nayatu kami membantah lantai makaran totemo manasa sundun rongkok tasola nasang urangi itu kadana pematua terkhusus selaku kerukunan baru, kerukunan keluarga sesian sang buah buntu lobo dan nupa na tontong bang sialamase si pakaboro siangkaran lan mintu katuan telah dipatu lako si taruna tu acara tema tebongi totemo ia mutu sambutan
Yang pertama, sambutan dari Ketua Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo oleh Bapak Agus Rante Tasak, SE MSI. Dengan kasih kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dalam kasih Tuhan, Pastor Stefanus Chandra P.E., Bapak Pendeta Nathan Togau MTH MDip, Ibu Pendeta Yuni Sarce STH, yang saya hormati pemerintah Kota Kendari, yang saya hormati tua-tua Toraja di Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua PMTI Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak MSI, yang saya hormati Ketua Kastor Kota Kendari, Bapak Niko Samara SEME, yang saya hormati Ketua Koordinator Wilayah dan Kelompok Arisan Kota Kendari, yang saya hormati Ketua-Ketua Kerukunan se-Kota Kendari, yang saya hormati anggota DPRD Kota Kendari Bapak Insinyur Simon Mantong, yang saya hormati Ketua Ikat Notaris Indonesia Sulawesi Tenggara Kanda Albert Widya Arung Raya SH MKN, yang saya hormati penasehat pembina Kerukunan Sesian Sang Buah Buntu Lobo, yang saya hormati pengurus Kerukunan Sesian Sang Buah Buntu Lobo, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh anggota Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih setianya yang memperbolehkan kita berkumpul bersama keluarga besar Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo hari ini dalam keadaan sehat. Momentum syukuran Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo ini bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan pengingat bagi kita akan besarnya kasih Allah, di mana terbentuknya pertama Kerukunan Keluarga Sesian terbentuk tanggal 30 Januari 1997 dengan Ketua almarhum Bapak Insinyur Ruben Randa Lembang. Kedua, Kerukunan Keluarga Sang Buah Buntu Lobo terbentuk tanggal 13 Mei 2010 dengan Ketua Bapak Andreas Pare. Dengan penggabungan Kerukunan Keluarga Sesian dan Kerukunan Keluarga Sang Buah Buntu Lobo yang dilaksanakan, di mana pertemuannya pada tanggal 12 Mei 2025 di tempat rumah kediaman Ibu Ludia Rantesalu di Jalan Mekar, dan peresmian terbentuk Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo atau KKSSBL pada tanggal 16 Juli 2025 dalam pertemuan silaturahmi di tempat rumah kediaman Bapak Tadeus Desa, di mana kepengurusan KKSSBL masa bakti 2025-2029
sebagai berikut. Ketua Agus Rantetasak SE MSI, Sekretaris Eni Sindakoti SS Mhum, Bendahara Rida Rante SPD. Nah, selesainya juga pada malam ini, di mana di dalam rangkaian kita yaitu selesainya perayaan Natal 2025, tahun baru, memasuki tahun baru dan masyarakat. Mewakili keluarga besar Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Marilah kita jadikan syukuran Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat tali persaudaraan sesama masyarakat Toraja di tanah perantau. Marilah kita terus memegang nilai kebersamaan, saling menghormati dan saling menopang, saling memaafkan dan saling mendoakan, agar organisasi Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo tetap menjadi wadah yang memberikan damai, persatuan dan kebaikan. Kiranya dengan cinta dan kasih Tuhan, semangat tahun 2026 masyarakat, bangsa dan negara. Kakak Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra VR, Bapak Pendeta Nathan Togau MTH MD atas pelayanan dan firman dan kerjasamanya, panitia serta kontribusi maupun puji-pujian dari semua anggota Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo, sehingga pelayanan syukuran Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo dapat berjalan dengan lancar. Kerukunan Keluarga Sesian Sang Buah Buntu Lobo menyampaikan tidak lupa selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sambutan saya, apabila ada yang penyampaian dalam sambutan ada yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sesian Sang Buah Buntu Lobo. Dan sambutan berikutnya dari ketua atau pengurus Kastor akan disampaikan oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Niko Samara SE MM. Dengan kasih disilakan. Salam. Salam. Baru jam berapa ini, kurang semangat? Oh, jam 7. Bogi Melo. Kutole pale. Saya dengar tadi Pak Pastor yang keras. Bogi Melo. Kurus semangat. Pertama-tama saya mohon maaf keterlambatan tadi, karena hari ini saya membagi waktu yang sungguh luar biasa, dan ini saya percaya Tuhan yang mengatur. Pagi saya sudah urus ada sesuatu keluarga yang bermasalah, kemudian jam 9 saya harus tinggalkan kota Kendari ke Tetiasa, dan saya harus tinggalkan Tetiasa jam 4 untuk acara pada malam hari ini, dan kemungkinan setelah sambutan ini saya bergeser lagi ke hotel apa lagi di sebelah Plaza Inn. Yang terkasih Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang boleh hadir bersama kita pada malam hari ini, yang terhormat orang-orang tua saya dikasih tulisan Sang Torayaan. Ada yang saya lihat orang tua saya, satu-satunya anggota DPRD Kota Kendari, om saya, Om Simon Mantong. Mudah-mudahan ke depan lebih dari satu, dan minta ilmunya kepada Om Simon Mantong sebelum pencalekan supaya berhasil, jangan jadi runner up terus.
Yang saya hormati Ketua PMTI Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Martin Effendi Patulak. Yang saya hormati para ketua-ketua kerukunan, himpunan, kelompok arisan atau apapun namanya yang ada di Kasitulus Sang Telayan sebagai pilar, terkhusus kepada Ketua Kerukunan Keluarga Sesean Sang Buah Buntulobo. Saya harus baca ini karena ini gabungan dua kerukunan ya. Saya coba-coba buka filenya Kastor. Kalau Sesean masih tetap ketuanya sampai sekarang. Terus kemudian Sang Buah Buntulobo, Om Ketua Wilayah 8 ya. Iya. 8. Ini jadi 1. Berarti Om jadi pembinanya ya. Yang saya hormati Ambe Indo Sia Sulu Kesolo Nasang yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Puji Tuhan, saya mengajak kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita, yang selalu memberikan kita hikmat dalam hidup ini. Terkhususnya saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama keluarga kita dalam ibadah syukur kerukunan keluarga Sesean dan Sang Buah Buntulobo di tempat ini. Kure semangat lako Ketua Kastor Bapak Niko Samara SEMM yang sudah menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari Ketua PMTI oleh Bapak Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak MSI. Dengan kasih, silakan. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Pastor, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir pada acara syukuran malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Kastor yang punya energi sangat besar untuk memimpin Kastor Kota Kendari. Ya, yang kami hormati Ketua-Ketua Kerukunan, Ketua Arisan, teristimewa Ketua Kerukunan Sesean Sang Buah Buntulobo sebagai tuan rumah penyelenggara acara syukuran malam hari ini. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, khususnya masyarakat Toraja di Kota Kendari, ada Pak Simon Mantong, Pak Nicholas Pasasung, Pak Vence, Pak Yan Bela Daya, dan saya minta maaf tidak bisa menyebut satu persatu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita pada malam hari ini untuk bersama-sama berkumpul di rumah keluarga kita di sini dalam rangka kita mengadakan acara syukuran memasuki tahun baru dan perayaan Natal ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMTI. Yang pertama, bahwa pengurus PMTI pusat akan dipilih kembali sekitar bulan April atau Mei. Ya, kita akan mengadakan Munas nanti untuk pemilihan, dan kita dari Sulawesi Tenggara akan hadir karena kita mendapatkan 1 suara untuk pemilihan di sana. Tapi nanti itu akan berkembang. Apakah kabupaten kota juga akan dapat suara? Karena kemarin di Rakernas itu sempat disuarakan. Ya. Nanti kalau Pak Niko mana ini? Sudah pergi kayak ini Ketua Kastor. Ada ya? Ya mungkin kalau nanti kabupaten kota diberikan kuota suara, maka kita akan berangkat semua untuk semua teman-teman kota-kota
pengurus paguyuban di Sulawesi Tenggara, karena semua berafiliasi ke PMTI. Ya, ada Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Kota Kendari, Konsel, Bombana, Bau-Bau. Ya, Muna sudah ada, tetapi ketuanya lagi kosong. Ya, sempat saya mengumpulkan mereka beberapa waktu lalu. Saya beri semangat mereka untuk segera memilih kembali ketuanya, tetapi sampai hari ini mungkin belum terlaksana. Ya, tapi untuk semua keturunan yang ada di kabupaten kota, saya selalu komunikasi agar kita tetap menjaga persatuan dan juga komunikasi, agar ada hal-hal yang kita bisa komunikasikan bersama dalam rangka kita saling membantu, saling mendukung untuk seluruh keluarga besar kita, masyarakat Toraja di Sulawesi Tenggara. Itu saya selalu lakukan dengan teman-teman di kabupaten kebersamaan di keluarga besar Sesahan Sang Buah Buntul Babo. Demikian, terima kasih, selamat malam, shalom. Sambutan Lante Bongi Totemo, sambutan dari PMTI. Acara selanjutnya ada acara anak-anak kita. Diharapkan kepada yang ibu-ibu yang muda-muda di belakang, silakan suruh masuk anak-anak di sini semua. Dan bingkisannya silakan berbaris di sini, berbaris. Ya. Coba ada berapa ini ya? Separuh di sini. Ya, di situ semua. Ya. Oke. Yang lain semua bergabung, Iya, bikin lingkaran ke sana semua. Bikin lingkaran. Iya. Oke, kita menyanyi satu kali sambil jalan begini. Ini jalan satu ke sana, jalannya ini ke sini satu kali, satu jalan. Yesus jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke, stop dulu, stop. Kalau kata jalan balik, ya, kata jalan balik. Ulangi. Yesus Yesus namanya. Jalan dengan suka, jalan dengan suka, jalan sertanya setiap jalan serta Yesus namanya. Agimo. Ya, tidak ada yang ribut ya, yang ribut dan yang minta-minta tidak dikasih, nanti diberikan. Kamu kade lamben nih, kada tu pihak-pihak lalu. Nih kami. Iya, kami juga minta Pak Simon Bantang tolong memberikan anak-anak supaya itu. Boleh? Mana tuh bingkisan mi? Oh itu. Pak Widya supaya cepat selesai. Pak Widya, Pak Simon Bantang tolong. Ya, bagikan anak-anak. Tapi kamu. Iya. Dibagi satu supaya semangat ya. Anak-anak kecil, generasi pelanjut KKSSBL. Kenapa lagi? Jangan kita anggap sepele anak-anak kecil. Yang kecil juga maju. Karena mereka tepat. Serta Yesus lamanya. Jalan dengan suka dan semuanya setiap
setiap hari. Jangan Yang sudah dapat boleh kembali ke tempatnya. Yang sudah dapat, yang belum masih tinggal. jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Ya, kalau sudah dapat silakan kembali ke tempatnya. Yang sudah dapat, yang belum jangan kembali dulu kalau belum dapat. Masih ada. Dede komito ada ibu-ibu. Ada 35 sampai 41. Benar Pastor? Oke, benar, silakan Pak Pastor, tolong. biasa begitu. Iya. Terima kasih. Yang berikut, siapa yang bawa Alkitab malam ini? Silakan maju cepat. Yang bawa, silakan. Ya, siapa yang duluan? Ya, ini saya. Ya. Karena sama-sama maju. Hanya dikala cepat itu satu, tapi sama-sama maju tahu. Iya. Malam hari ini sangat maju cepat. Yang cepat maju. Pemimpin. Bapak Pendeta Nathan Togau, MDiv MTH. Sama Pastor Stephen Chandra. Betul Pak? Oke, ya yang berikut kita cepat-cepat ini karena maju cepat dan hadir ke malam ini. Bukan saja di HP tapi orangnya hadir. Dia maju dia. Yang duluan. Sudah duluan tadi. Yang duluan tadi saya. Pak. Kalau hanya Pak Sakti tidak dapat. Oke. Iya. Iya, nama kedua Subaladi Kese. Iya. Nah, betul Pak. Silakan tolong. Berikan hadiahnya. Oke. Iya, dua. Silakan kami minta tolong Pak Widya Arburaya untuk menyerahkan hadiah ini. Iya. Yang berikut. Terima kasih Pak. Yang berikut, kapan penggabungan kedua kerukunan ini resminya? Silakan. Hari ini 31 Januari 2026. Penggabungan itu tanggalnya 16 Juli 2025. Yes. Ya, silakan. Suami istri, silakan maju cepat. Mantap. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, demikian Lord Price, terima kasih. Dan Pak Piong Talu napa sadia panitia. Pak Piong Duku Bayi, tanya Pak Piong Utan teh Pak Piong Duku Bayi. Ya di Pasirau 500 dan 500. 200 nete jami pempisan. Dan dome boko talurato. Oh talurato dome boko pempisan. Penduan. Talurato penduan. Talurato pentalun. Dete dome boko tadi di belakang. Masih? Oh 500 ketua PMTI. Pempisan 500 penduan 500 pentalun dibungkus samara 200 tadi jawab kok le laku pele. Oh 200 pempisan penduan pentalun ya tuh indah tuh jawab kok ina 200 minta rakato tahu merakat na laku batal
Kumua belan na inang mi kaboro ikan naurungan mi opuang mi pamadin indek rencana laum papayan kurian semangat dan di keluarga sesean sang buah buntu lobo mangkana sang mau dipatengka lan pangrondong mi den nopa opuang mintu na tu sarak di panakta manasa napo bangun kombongan lak biraka teke rukunan lak biraka opuang napo malakbi sanga madatummi lako tommi tumangka impo parea ulendu ite kamenomban kurean sumanga pasake lako katuan sitaruna ulendu pak kamayan na lantanga tangana kombongan anna ulendu katuan na opuang ulendu pak kamayan na manasa lana pokendek lulangan kombongan mi lak biraka lana pomalakbi sangami usundun ni kurean sumanga nate teruan tomatuangki sang siluran ki ulendu kerukunan KKSSBL mempayan memasemi opuang naurungan ni umpasaka lantang tangaki solonasang diona buruana padang ulendu ikande siawai dolo kita rima opuang kiti mangkure semangat lan puang ki puang Yesu belana ki kata pai kumo kamu mo oto namintu pak kamase den nopa opuang ulendu kamu kuasami pasake mi ulendu ite kande la kita rima manas telan pobu tu kamatotoran baru laku batang kaleki lak biraka opuang ulendi kuasami madi napoti pasoso merampak indek sakilan batang kale lako mintu tommi lan kakurangan dionakan desewai opuang mati kalemeki sorongan ni den nupa opuang ulendi pangato mi la pada-padakan umperasai selong kure semanga itu pak kamasemi lapantan sulekan laku to ngambanuang kidako opuang tuntunkan laku tutun nalalan den nopak kirampo marampak pagarisa mokan tumintu nalindo salabudangki mitari maindek kurian sumangaki kitimangi tu tanda pak kamase tu saka lansangan na puangki puang Yesu amin bersemangat. Mama siapa namanya? Mama Odi. Ya yang non muslim yang tidak mungkin juga ada yang tidak selera dengan dukba silakan masuk di dalam rumah Mama Odi ada meja hidangan di dalam disiapkan silakan selamat makan dan dengan berakhirnya nanti makan malam bersama ini maka seluruh rangkaian acara syukuran KKSSBL 31 Januari 2026 telah berakhir dan salam sehat untuk kita semua napuang merampas keki solanasan kurre semangat bongi melo laku kita solanasan untuk panitia ada penyampaian dari ketua kerukunan untuk anggota kerukunan yang terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.